Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Zainuddin selaku dosen pengampu sejarah kebudayaan Islam, dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baik, di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di sini saya Ihda Amalia Solihah selaku moderator dan pemateri 1, dan rekan saya Lili Qosida sebagai pemateri kedua, dan Midat Ahmad Musin sebagai pemateri ketiga. Langsung saja di sini saya akan bahas materi, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Ketahui bersama bahwa setelah sepeninggalannya Rasulullah SAW itu harus ada namanya khalifah atau pengganti yang menggantikan posisi beliau. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu telah menyiapkan masa pemilihannya itu selama 3 hari, menyuruh majelis syuro untuk bermusyawarah di salah satu rumah anggotanya. Dan pada saat itu juga menghasilkan mufakat atau hasil mufakat bahwa yang akan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab itu ialah Utsman bin Affan. Lalu ketua dari majelis syuro itu yaitu Abdurrahman bin Auf telah mengumumkannya di depan kaum muslimin. Respon dari kaum muslimin itu menyetujui bahwa khalifah pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab itu ialah Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa kaum muslimin itu menyetujui? Karena kaum muslimin itu melihat bahwa pada masa hidupnya beliau, Nabi itu, Utsman bin Affan itu dekat dengan beliau. Dan dari sifatnya Utsman bin Affan, yaitu memiliki sifat yang lemah lembut kepada golongan kecil, dan diharapkan Utsman bin Affan itu bisa mengembalikan kesejahteraan umat Islam. Itu berarti Khalifah Utsman bin Affan telah sah menjadi khalifah ketiga pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu rekan saya Lili Qosida. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan keterangan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai sistem pemerintahan pada Utsman bin Affan. Nah, jadi sistem pemerintahan pada Utsman bin Affan yang selanjutnya yaitu mengenai penasehat, baik itu penasehat umum maupun penasehat tinggi. Nah, di antara penasehat tersebut yaitu yang pertama politik luar negeri. Jadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau menggunakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah tertentu seperti daerah Ar-Roy, Alexandria, Tusinia, Tabaristan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Jadi Utsman bin Affan ini dalam bidang ekonomi menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan politik secara ekonomi secara Islam. Yang kedua, tidak membuat dolim terhadap rakyat. Yang ketiga, menetapkan kewajiban harta terhadap kaum muslimin untuk diserahkan ke Baitul Mal. Yang keempat, yaitu memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang kelima, menetapkan kewajiban harta terhadap kaum fakir untuk diserahkan ke Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak mendoliminya. Yang keenam yaitu para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janjinya. Yang ketujuh, pegawai mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Jadi dalam bidang ini pemerintahan Utsman bin Affan, beliau memperbolehkan atau memberikan izin kepada umat Islam untuk keluar daerah, karena pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan masyarakatnya untuk keluar daerah. Maka dari itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini beliau memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk memperbolehkan mereka keluar daerah. Yang keempat yaitu bidang agama. Dalam bidang agama ini ada
beliau memberikan kebijakan, yaitu ada ibadah haji, dan yang kedua pembangunan masjid, yang kelima pembukuan Al-Quran. Nah, jadi pembukuan Al-Quran atau penyusunan Al-Quran ini tercipta atau dihasilkan dari pemerintahan Utsman bin Affan, yang merupakan wujud nyata atau hasil dari selama kepemerintahan Utsman bin Affan ini. Yang keenam yaitu penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam ini beliau salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi-ekspedisi ke wilayah yang menjadi sejajahan Islam. Yang ketujuh yaitu akhir kepemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada akhir kekuasaan beliau, banyak pegawai pemerintah yang mulai melakukan tindakan yang merugikan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pada masa itu usia beliau mencapai 80 tahun, yang mana itu menjadi salah satu faktor penyebab kehancuran Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam. Baik, cukup sekian presentasi dari saya atau keterangan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Agama Islam ini beliau salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi-ekspedisi ke wilayah yang menjadi sejajahan Islam. Yang ketujuh yaitu akhir kepemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada akhir kekuasaan beliau, banyak pegawai pemerintah yang mulai melakukan tindakan yang merugikan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pada masa itu usia beliau mencapai 80 tahun, yang mana itu menjadi salah satu faktor penyebab kehancuran Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam. Baik, cukup sekian presentasi dari saya atau keterangan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Midat Ahmad Muhsin, NPM 1801011091. Menjelaskan materi tentang Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang putra yang lahir dari pertautan syar'i antara Abu Thalib bin Abdul Muthalib dengan Fatimah bin Asyad bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan yang kedua yaitu adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Hal yang paling substansi menjadi perdebatan setelah kepergian Rasulullah SAW ialah persoalan kepemimpinannya, khususnya tentang siapa yang berhak menjadi pengganti beliau dalam menjalankan kepemimpinannya dan menjaga serta melestarikan nilai-nilai dan telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu adalah politik masa Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib konflik intern mewarnai persoalan konflik ini. Tak hanya berbau politis, melainkan telah mengaitkan persoalan teologis. Dan yang terakhir adalah akhir riwayat Ali bin Abi Thalib. Masuk konflik Ali bin Abi Thalib dengan pergolakan cita-cita Ali bin Abi Thalib adalah mengadakan konsolidasi intern dalam pemerintahannya. Tidak tercapai kemungkinan hal ini terjadi karena Ali menjalankan pemerintahan dengan mendekati revolusi atau hanya menerima sisa-sisa kekecewaan akibat sistem pemerintahan yang dijalankan Utsman bin Affan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.